Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Semoga kita berada dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Teknopreneur Agroindustri di jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Bisnis Model Kanvas. Capaian pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian model bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun dan merancang kanvas berdasarkan ide bisnis. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengevaluasi model bisnis. Baik, ini adalah sejarah singkat mengenai bisnis model kanvas. Ya. BMC atau Business Model Canvas adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. BMC ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder. BMC ini adalah merupakan bisnis plan yang sederhana untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis startup. Nah, BMC ini juga merupakan suatu template dasar dari sebuah strategi manajemen yang digunakan dalam memulai rancangan awal sebuah bisnis atau pengembangan bisnis yang sudah ada. Jadi, bagi calon pengusaha maupun pengusaha yang sedang berjalan bisnisnya, itu dapat menggunakan bisnis model kanvas untuk lebih mengembangkan bisnis yang dijalankannya. Dalam bisnis model kanvas ini terdapat 9 elemen ataupun komponen, yaitu yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition, yang ketiga adalah channels, yang keempat adalah revenue streams, yang kelima adalah customer relationship, yang keenam adalah key activities, yang ketujuh adalah key resources, yang kedelapan adalah key partnership, dan yang kesembilan adalah cost structure. Kita akan bahas satu persatu mengenai kesembilan elemen dalam komponen bisnis model kanvas. Nah, ini adalah gambaran mengenai template bisnis model kanvas yang dapat kita gunakan untuk memetakan berbagai elemen tersebut dengan tujuan untuk lebih mengenali bisnis kita dan lebih untuk mengembangkan bisnis kita ke depannya. Baik, yang pertama kita akan masuk ke elemen yang pertama, yaitu adalah customer segment. Customer segment ini penting karena dari seluruh pengusaha itu harus memiliki pasarnya. Jadi, setiap bisnis harus ada pengguna ataupun pasar yang akan menjadi targetnya, di mana pelanggan ini merupakan kunci utama untuk mendapatkan keuntungan dari suatu bisnis. Karena tanpa pelanggan, maka sebuah perusahaan ataupun sebuah bisnis yang berjalan itu tidak dapat bertahan. Dalam bisnis, kita harus dapat menentukan pelanggan, karena dapat mempertahankan eksistensi bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu kita untuk menentukan customer segment. Yang pertama, siapa pelanggan kita? Jadi kita harus menentukan siapa pelanggan dari produk ataupun jasa dari bisnis yang kita jalankan. Kemudian, apa segmen pelanggan kita? Apakah dia berada dari segmen demografi atau psikografi atau geografis dan juga behavioral, ya. Jadi kita harus bisa menentukan pelanggan kita ini berada di segmen mana. Karena si pelanggan ini penting sebagai pengguna dan juga sumber keuntungan bagi bisnis yang dijalankan. Kemudian elemen yang kedua adalah value proposition. Value proposition dalam bisnis model kanvas atau kita sebut value proposition ini sebagai nilai manfaat dari produk atau layanan. Value proposition ini merupakan acuan pada pernyataan bisnis
atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa yang kita jalankan. Nilai yang kita tawarkan kepada calon pelanggan harus relevan untuk menjelaskan mengapa merek, produk, dan layanan yang kita tawarkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan dari calon pelanggan. Value proposition ini juga merupakan cara baru dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memiliki nilai tambahan dari produk maupun layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, terdapat pertanyaan yang dapat memicu kita untuk menentukan value proposition. Yang pertama, apa value yang ditawarkan dari produk maupun jasa yang kita jalankan dalam bisnis ini? Ya. Kemudian yang kedua, apa nilai lebihnya dari produk kita dibandingkan dengan produk yang lain? Kemudian elemen yang ketiga ini adalah channels. Channel dalam bisnis model Canvas itu menggambarkan cara dari suatu perusahaan atau pengusaha untuk dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan value proposition yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi bagaimana dia mampu menunjukkan value proposition-nya kepada pelanggan. Pertanyaan yang dapat kita tanyakan untuk menentukan channels, yang pertama adalah melalui channels apa dan mana kita dapat menjangkau pelanggan. Yang kedua, bagaimana cara kita meraih pelanggan. Yang ketiga, bagaimana kita mengintegrasikan value proposition dari perusahaan kita dengan kebiasaan dari pelanggan. Kemudian elemen yang keempat ini adalah customer relationship. Customer relationship dalam bisnis model Canvas itu berarti sebuah cara dari organisasi ataupun dari perusahaan ataupun dari pengusaha untuk menjalin ikatan dengan pelanggannya. Ya, jadi cara-cara yang dilakukan agar dia bisa mempertahankan hubungan baik dari suatu perusahaan dengan pelanggannya. Ya, karena hubungan dengan pelanggan itu hendaknya dibangun dan dijaga dengan baik sesuai dengan customer segment dengan tujuan agar bisnis ini, agar produk yang kita tawarkan ataupun jasa dapat terus digunakan oleh pelanggan kita sehingga dapat mempertahankan eksistensi maupun meningkatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Pertanyaan yang dapat kita tanyakan untuk menentukan customer relationship yang pertama adalah apa tipe customer relationship yang akan kita gunakan. Yang kedua, bagaimana customer relationship itu akan dibangun. Elemen yang kelima ini adalah tentang revenue streams. Revenue streams dalam bisnis model Canvas menggambarkan uang yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing customer segmentnya. Atau dari mana perusahaan itu ataupun pengusaha itu mendapatkan keuntungan dari produk ataupun jasa yang digunakan oleh pelanggannya. Beberapa tipe revenue streams yang dikenal antara lain adalah penjualan aset, ada usage fee, ada subscription fee, ada lending, renting, leasing, kemudian licensing, dan juga advertising atau periklanan. Nah, ada pertanyaan yang dapat memicu kita untuk menentukan revenue streams. Yang pertama, untuk value apa sih pelanggan kita mau membayar? Kemudian yang kedua, untuk apa mereka saat ini mau membayar kepada kita? Kemudian elemen yang keenam yaitu tentang key resources. Key resources dalam bisnis model Canvas merupakan aset maupun sumber daya yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik, ya. Di mana
Key resources ini dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah physical asset atau aset dalam bentuk fisik. Contohnya seperti gedung, tanah, kendaraan, peralatan, maupun hal-hal yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk fisik. Yang kedua adalah intellectual resources atau sumber daya intelektual. Hal ini meliputi dari hak dari kekayaan intelektual dari bisnis yang dijalankan. Dapat juga seperti hak paten, kemudian merek dagang dari bisnisnya. Yang ketiga adalah human resources atau sumber daya manusia. Kemudian yang keempat yang termasuk dari key resources itu adalah financial resources ataupun sumber daya keuangan. Karena kita ketahui bahwa bisnis itu pasti dapat berjalan karena ada sumber daya keuangan yang dimilikinya. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk memicu kita dalam menentukan key resources dalam bisnis model Canvas. Yang pertama, apa key resources yang diperlukan untuk menentukan value proposition? Yang kedua, apa key resources yang diperlukan untuk menentukan channels? Yang ketiga, apa key resources yang diperlukan untuk membangun customer relationship? Yang keempat, apa key resources untuk mendapatkan revenue streams? Elemen selanjutnya pada bisnis model Canvas adalah tentang key activities. Key activities dalam bisnis model Canvas menggambarkan aktivitas kunci yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar bisnis yang dilakukannya dapat bekerja dengan baik. Nah, key activities ini dapat berupa production, ya, perancangan, pembuatan produk, hingga ke pengiriman produk. Kemudian juga key activities ini dapat berupa suatu pemecahan masalah dari pelanggannya. Kemudian yang ketiga, dalam perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, key activities ini dapat juga berupa penyediaan suatu platform ataupun network dalam bisnisnya. Nah, terdapat pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan key activities. Ya. Yang pertama, apa key activities yang diperlukan dalam suatu bisnis untuk menentukan value propositions? Kemudian, apa key activities yang diperlukan untuk menentukan channels? Kemudian, apa key activities yang diperlukan untuk membangun customer relationship? Kemudian, apa juga key activities untuk mendapatkan revenue streams? Selanjutnya, elemen yang kita bahas adalah tentang key partners. Key partners dalam bisnis model Canvas merupakan mitra penting ataupun mitra kunci dari suatu perusahaan yang membentuk kerjasama dengan tujuan untuk mengoptimalkan bisnis, meningkatkan daya saing, dan juga untuk mengurangi resiko terhadap para kompetitor. Bentuknya yang pertama seperti optimization and economy scale, kedua dapat berupa reduction of risk and uncertainty, yang ketiga dapat berupa acquisition of particular resources and activities. Terdapat pertanyaan untuk menentukan key partners. Yang pertama adalah siapa key partners kita? Yang kedua, siapa key suppliers kita apabila suatu bisnis yang dijalankan adalah suatu bisnis produksi. Ya, jadi si suppliersnya juga itu merupakan key partners. Yang ketiga, apa kaitan dari key partners dengan key resources, key activities, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, elemen dari bisnis model Canvas ini adalah cost structure. Cost structure atau struktur biaya dalam bisnis model Canvas menggambarkan keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Jadi, dalam pelaksanaan operasional bisnis kita sehari-harinya, itu apa saja biaya yang dibutuhkan. Untuk cost structure,
ini dibedakan menjadi cost driven dan value driven. Yang pertama cost driven. Jadi, cost driven ini berarti fokusnya pada penekanan biaya serendah mungkin, di mana pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan struktur biaya lebih ramping dan menggunakan proposisi nilai dengan harga yang lebih rendah. Sedangkan untuk value driven, ini perusahaan tidak terlalu mementingkan biaya yang muncul ketika mendesain sebuah bisnis model yang dijalankannya. Tetapi dia akan lebih fokus untuk bagaimana menciptakan nilai dari produk maupun jasa dalam bisnis yang dijalankannya. Terdapat beberapa pertanyaan yang dapat kita tanyakan untuk menentukan cost structure. Yang pertama, apa cost structure yang paling melekat atau yang paling dominan dari bisnis yang dijalankannya? Kemudian yang kedua, apa kaitan cost structure dengan key resources? Kemudian yang ketiga, apa kaitan cost structure dengan key activities yang dijalankan? Berikut ini adalah contoh bisnis model kanvas dari suatu usaha Netflix ya, yang sedang booming saat ini. Di sini terdapat bisnis model kanvas dari Netflix ya. Jadi kita lihat di sini customer segment-nya, dari customer relationship-nya, channels, hingga ke cost structure. Di sini kita ketahui bahwa Netflix ya memiliki value proposition di mana kita bisa menyaksikan acara-acara ataupun film dengan high definition quality. Kemudian ada juga stream content, unlimited access, hingga ke 30 hari free trial. Itu merupakan value proposition yang dimiliki oleh Netflix kepada customer-nya. Dan ini merupakan bisnis model kanvas dari Uber. Seperti kita tahu bahwa Uber ini adalah platform digital dalam bidang transportasi. Ya, bisa kita lihat baik dari customer segment, customer relationship, dari channels, value proposition, key activities, key resources, key partners, revenue stream, hingga ke cost structure-nya. Dan berikut adalah referensi yang digunakan. Baik, materi kita tentang bisnis model kanvas sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu Anda lebih memahami mengenai materi model bisnis kanvas. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.